Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun, perkenalkan nama saya Presti Saraswati dengan NPM 2213053038. Saya dari kelas 3F. Di sini saya akan melakukan praktik pembelajaran di kelas 4 SD dengan materi macam-macam gaya. Sebagai pemenuhan tugas mata kuliah pembelajaran IPA SD dengan dosen pengampu Ibu Fadilah Khairani, Magister Pendidikan, dan Bapak Dr. Faktur Rahman, Magister Pendidikan. Pagi anak-anak. Pagi Bu. Udah pada sarapan belum? Pagi Linda. Sudah. Pagi sekali ya. Nah, sebelum mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua dipimpin. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa sama saya. Beri salam. Selamat pagi, Bu. Hari ini kita memulai bab baru yaitu tema 7 tentang gaya ya, tema 1. Nah, kalian tahu nggak sih dalam gaya itu kan ada berbagai macam, banyak macamnya nih. Nah, ada yang tahu macam-macam gaya ada apa aja? Gaya gravitasi Bu. Ya, benar. Ya. Gaya benda. Benda. Iya benar. Sebelumnya tadi kan kita menjelaskan tentang macam-macam gaya kan yang menyebutkan. Nah, arti gaya itu sendiri ada yang tahu apa? Aku. Ya, Zahra. Gaya itu tarikan pada benda Bu. Ya, dijelaskan gaya itu tarikan atau dorongan yang diberikan pada benda. Nah, kan tadi udah menjelaskan macam-macam gaya. Nah, ada contoh-contoh gaya. Setiap gaya itu ada contohnya. Misalnya gaya pegas itu contohnya pada ketapel, pada yang tahu lagi panah. Kemudian gaya gravitasi contohnya yang tahu Kalau aku jatuh bukan Bu. iya benar. Kalau nggak ada gaya gravitasi apa yang terjadi? Kita terbang. Iya benar sekali. Contohnya para astronot yang ada di bulan itu merupakan contoh gaya yang tidak ada. Maka astronot itu terbang di bulan itu. Dia bisa menerbangkan di bulan itu menggunakan alat. Kemudian ada lagi contoh gaya listrik. Ada yang tahu contoh gaya listrik? Lampunya. Oh benar. Lupa aku Zahra. Nah, lampu menyala itu terjadi karena adanya gaya listrik. Selain itu kipas angin, kemudian ada AC, yaitu contoh gaya listrik. Kemudian ada lagi nih contoh gaya magnet. Kemudian ada gaya magnet. Ada yang tahu nggak contoh gaya magnet itu apa? Kompas. Ya benar sekali. Kemudian ada gaya pegas. Gaya pegas ada yang tahu contohnya? Gaya gesek tadi kan pegas kan udah dijelasin ya. Gaya gesek contohnya apa? Kalau kita berjalan ini terpaksa nggak Ibu? Enggak. Itu karena adanya gaya gesek. Kemudian gaya otot. Gaya otot contohnya apa? Saya dulu dorong meja nih. Nah itu contohnya itu contoh gaya otot. Kemudian tidak hanya pada manusia, hewan pun ada
kerbau yang belajar sawah itu menggunakan otot, kemudian kuda yang menarik itu juga menggunakan gaya otot. Dan tanpa sadari tadi juga menjelaskan manfaat-manfaat gaya-gaya tersebut ya. Kemudian di sini, kan tadi udah menjelaskan macam-macam gaya. Nah, ada contoh-contoh gaya. Setiap gaya itu ada contohnya. Misalnya gaya pegas itu contohnya pada ketapel, pada yang tahu lagi panah. Kemudian gaya gravitasi contohnya yang tahu Kalau aku jatuh bukan bu. iya benar. Kalau nggak ada gaya gravitasi apa yang terjadi? Kita terbang. Iya benar sekali. Contohnya para astronot yang ada di bulan itu merupakan contoh gaya yang tidak ada. Maka astronot itu terbang di bulan itu. Dia bisa menerbangkan di bulan itu menggunakan alat. Kemudian ada lagi contoh gaya listrik. Ada yang tahu contoh gaya listrik? Lampunya. Oh benar. Bukan aku salah. Nah, lampu menyala itu terjadi karena adanya gaya listrik. Selain itu kipas angin, kemudian ada AC, yaitu contoh gaya listrik. Kemudian ada lagi nih contoh gaya magnet. Kemudian ada gaya magnet. Ada yang tahu nggak contoh gaya magnet itu apa? Kompas. Ya benar sekali. Kemudian ada gaya pegas. Gaya pegas ada yang tahu contohnya? Gaya gesek tadi kan pegas kan udah dijelasin ya. Gaya gesek contohnya apa? Kalau kita berjalan ini kepleset nggak ibu? Enggak. Itu karena adanya gaya gesek. Kemudian gaya otot. Gaya otot contohnya apa? Saya dulu dorong meja nih. Nah itu contohnya itu contoh gaya otot. Kemudian tidak hanya pada manusia, hewan pun ada gaya otot. Misalnya kerbau yang belajar sawah itu menggunakan otot, kemudian kuda yang menarik itu juga menggunakan gaya otot. Dan tanpa sadari tadi juga menjelaskan manfaat-manfaat gaya-gaya tersebut ya. Kemudian di sini setelah kalian pahami, ibu juga ada papan pengetahuan. Nanti kalian memilih satu persatu untuk memasukkan benda-benda ini ke dalam ke dalam papan pengetahuan agar kalian tujuannya dapat lebih memahami materi-materi yang telah ibu berikan. Ini ibu ada papan pengetahuan tentang macam-macam gaya. Nanti setiap siswa memasukkan macam-macam ini. Bukan kasih dua ini nih. Contohnya ya, kipas angin bergerak. Berarti kipas angin bergerak itu masuk gaya apa? Listrik. Nah, berarti dimasukkan ke gaya listrik. Tuh, setiap orang ke bagian dua ya. Siapa dulu yang mau maju? Bisa dulu. Betul. Ini, coba. Ini ya. Oh,
Ayo mana Liza? Masukkan ke mana? Itu gaya apa dulu coba? Gravitasi. Ya, benar sekali. Panah. Nanti ya. Ya. Nah, kalian udah pada maju ya, pada kebagian semua, dan kalian pasti sudah pada tahu. Hebat sekali, tepuk kita. Sembah kerja kalian. Nanti kalian ada nih tugas kelompok dan tugas individu. Tugas kelompok individu ini dikerjakan dulu. Kalian tugas kelompoknya ini mencari macam-macam gaya magnet yang ada di lingkungan sekitar kalian, kemudian tulis, kemudian dijelaskan bagaimana gaya tersebut bisa terjadi dan apa saja manfaat gaya tersebut. Ini ya. Hari ini kan kita sudah mempelajari tentang macam-macam gaya. Apa aja coba Ibu kembali mengulas materi tadi. Macam-macam gaya ada apa aja? Gaya listrik, gaya gravitasi, ya, ada gas, ya, kemudian listrik, motor, kemudian gesek, ya, satu lagi gaya magnet, benar. Dipelajari kembali agar kalian dapat mudah memahami pembelajaran lagi. Kenapa sih kita harus belajar dan mengulang materi? Itu untuk belajar disiplin untuk diri kita sendiri, untuk menjadikan diri kita agar mudah mencapai cita-cita kalian. Kalian ingin menjadi guru seperti ibu, atau cita-citanya menjadi polisi atau dokter. Dan jangan lupa untuk menjaga kesehatan kalian, karena agar kita besok bisa belajar dan bertemu kembali. Untuk itu, sebelum menutup pembelajaran, mari kita berdoa untuk Zahra. Kita kelas dipimpin ya. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, berdoa dan berdoa mulai. Doa selesai. Beri salam. Selamat siang Bu. Selamat siang Ibu Amiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah video praktik pembelajaran IPA SD pada kelas 4. Adapun kekurangan dalam pembuatan video, saya minta maaf, saran dan kritik saya akan terima. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.